Bagaimana sih cara membuat sebuah thumbnail di Adobe Photoshop, di mana kalian bisa mengedit seperti ini menggunakan Adobe Photoshop dan cukup mudah. Nah, jadi kita langsung aja untuk membuatnya. Bagaimana sih cara buatnya? Oke, langsung aja. Oke, kembali lagi di channel Creative Editing AG, di mana ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat thumbnail di Photoshop. Nah, jadi kebetulan di channel saya ada yang komentar, yaitu Bang, tolong Bang buat tutorial buat thumbnail di Photoshop. Nah, jadi kebetulan si Bang Alif Putra ini bertanya kepada saya bagaimana sih cara membuat thumbnail di Photoshop. Nah, pertanyaan saya adalah fiturnya itu untuk di mana, yaitu apa untuk si YouTube, apa untuk Instagram dan lainnya. Jadi kebetulan dia itu bertanya di YouTube saya, jadi kemungkinan dia bertanya untuk thumbnail YouTube-nya. Nah, jadi saya akan memulai dulu bagaimana sih cara membuat thumbnail di Photoshop di YouTube ya. Nah, jadi kalian tinggal tutup aja. Kita akan membuat project dari awal, yaitu pertama kalian membuat file new. Setelah itu kalian pilih, yaitu di bagian dokumen tipe kalian pilih yang film and video. Setelah itu kalian di bagian size kalian pilih aja HDV TV. Nah, setelah itu kalian tekan OK. Nah, maka kalian akan melihat ukuran untuk di bagian YouTube-nya, tampilnya. Nah, setelah itu kalian tinggal mencari sebuah background yang nantinya akan menjadi background dari thumbnail tersebut. Untuk background terserah, bebas untuk kalian, tetapi kalau untuk saya sebelumnya itu adalah sebuah konten yang biasa saya bawakan, jadi biasanya backgroundnya itu abstrak. Tapi kalau untuk kalian misalnya kalian ada konten lainnya, kalian bisa gunakan background lainnya. Setelah itu kalian di bagian background, kalian misalnya udah menemukan seperti ini, kalian tinggal klik kanan pada Google, lalu kalian tekan tinggal copy image. Setelah itu kalian tinggal buka aja Photoshop, lalu kalian Ctrl V. Setelah itu kalian tekan Ctrl T, lalu kalian tekan Ctrl Shift dan Alt bersamaan. Nah, maka akan mengatur ukuran yang bersama. Dan meskipun kalian atur-atur seperti ini akan stabil ukurannya. Setelah itu kalian tekan enter. Setelah itu kalian masukkan bahan-bahan yang kalian masukkan ke dalam thumbnail kalian, dimana kalian bisa, misalnya saya yang dimana kalian sebelumnya untuk menambahkan gambar orang atau gambar lainnya kalian bisa tambahkan, kalian tinggal narik saja. Kebetulan saya sudah membuatnya, yaitu yang gambarnya saya, lalu kalian masukkan aja ke dalam Photoshop. Nah, ini dia bahan yang saya sudah siapkan, dimana saya sudah edit menggunakan Photoshop, lalu saya menggunakan pen tool dan saya bentuk seperti ini. Setelah itu kalian geser aja ke tempat yang kalian inginkan. Setelah itu kalian tinggal hilangkan saja ini dengan menekan klik kanan, lalu kalian resize layer. Nah, setelah itu kalian untuk memberikan sebuah stroke di sini, saya biasanya identik dengan memberikan stroke kepada suatu objek yang ada. Biasanya saya klik 2 kali pada layar, lalu kalian akan melihat di bagian sini yaitu layer style. Setelah itu kalian tinggal tekan stroke, centang aja. Lalu kalian bisa atur size-nya di sini. Di sini ada menu juga outsider atau insider, yaitu stroke-nya itu berada di dalam apa di luar. Lalu kalian tekan OK. Setelah itu kalian kalau lihat thumbnail saya kebanyakan itu identik dengan tulisan atau font, dimana itu banyak sekali warnanya dan menggunakan stroke. Oke, langsung aja kita untuk memberikan sebuah kata-kata. Nah, lalu kalian masukkan aja ke dalam Photoshop, misalnya kalian menunjukkan sebuah objek. Nah, kalian tinggal letakkan aja seperti tadi menggunakan Ctrl T, lalu kalian tekan enter. Nah, lalu kalian tekan klik kanan, lalu kalian tekan resize layer. Nah, misalnya kalian tidak memiliki objek untuk mengarahkan sebuah objek yang kalian ingin tunjukkan seperti foto saya, kalian bisa gunakan panah, yaitu dimana kalian bisa gunakan yang di sini itu. Nah, setelah itu kalian klik tekan, lalu kalian pilih custom shape tool. Setelah itu kalian akan melihat di bagian pojok atas shape nih, lalu kalian melihat bagian arah. Kalian bisa pilih salah satu, lalu kalian tekan shift dan lainnya. Jadi kalian bisa mengaturnya di sini. Misalnya dimana kalian kasih stroke, kalian hilangkan, lalu kalian kasih gambar fill misalnya berwarna merah, lalu kalian tekan move, lalu kalian Ctrl T, lalu kalian arahkan seperti ini. Nah, jadi gak apa-apa kalian bisa menggunakan seperti ini.
Lalu misalnya kalian ingin menambahkan sebuah tulisan, misalnya di sini saya akan menambahkan yaitu fitur baru YouTube Studio. Jadi kalian tambahkan saja. Nah, setelah itu kalian tinggal Ctrl T, lalu kalian tinggal atur posisinya dan besarnya. Nah, setelah itu kalian bisa geser menggunakan arah di keyboard kalian biar pas. Nah, setelah itu kalian bisa edit yaitu dengan ciri khas saya, yaitu dimana kalian bisa klik 2 kali pada layar tersebut. Lalu kalian bisa berikan sebuah stroke dimana kasih putih maka lebih tebal lagi. Terus kalian ingin menambahkan sebuah teks dimana kalian ingin menambahkan sebuah kata-kata yang paling penting. Biasanya saya memberikan yaitu sebuah warna merah. Jadi kalau overlay-nya kalian pilih yaitu warna yang kalian inginkan. Misalnya kalian berwarna biru, maka itu juga bisa diatur. Nah, setelah itu misalnya kalian tidak ingin memberikan seperti ini, dimana kalian ingin memberikan sebuah gradien warna yang 2 atau 3 atau lebih, kalian bisa atur yaitu di bagian gradient overlay. Nah, di sini kalian bisa mengatur gradiennya, dimana kalian bisa mengatur warnanya. Di presetnya juga banyak sekali, di mana kalian bisa pilih yang ini misalnya, atau yang ini. Misalnya kalian suka berwarna warni, maka kalian bisa mengaturnya seperti ini. Nah, jadi itu dia cara membuat sebuah thumbnail yang mana kalian bisa menambahkan sebuah objek lainnya. Terus kalian juga bisa menambahkan sebuah glow atau sebuah cahaya di belakangnya. Jadi kalian bisa atur di sini juga. Atur normal. Tuh. Nah, jadi kita akan memberikan sebuah glow, kalian juga bisa menambahkannya. Nah, jadi itu dia tips dari saya untuk membuat editing. Nah, jadi itu dia cara membuat thumbnail di Photoshop. Jadi kalian bisa mengedit dengan sesuka hati kalian. Dimana kalian ingin mengaturnya, tinggal klik 2 kali, maka kalian akan bisa memberikan stroke, gradient, color overlay, water glow. Nah, jika kalian ingin memberikan sebuah kata-kata di bagian sini, sini, dan lainnya, kalian tinggal atur aja. Dimana saya sudah memberikan tipsnya, dimana kalian tinggal membuat teks, lalu dimana kalian tahu sendiri bahwa channel saya itu identik dengan teks, maka kalian bisa kasih saja teks-teks. Setelah itu kalian klik 2 kali pada layar, maka kalian tinggal atur saja di bagian stroke, color overlay, gradient overlay, dan outglow. Jadi kalian tinggal atur saja mana yang kalian suka, lalu kalian tekan OK. Dan setelah itu misalnya kan udah selesai dengan cara ini, kalian tinggal tekan file, save as, lalu kalian tinggal export ke JPEG. Nah, setelah itu kalian cari lokasinya. Nah, untuk ukuran JPEG-nya kalian maksimalkan aja, tidak apa-apa, karena pasti ukurannya sangat kecil. Jadi kalian tinggal tekan OK saja. Nah, jadi itu dia cara membuat sebuah thumbnail menggunakan Adobe Photoshop, dimana kalian bisa lihat yang punya saya ini sebelumnya. Kalian tinggal ngatur aja kata-kata yang kalian ingin atur seperti ini. Nah, jadi jika kalian ingin bertanya lainnya, seperti misalnya kalian ingin, Bang, bagaimana cara memberikan fitur seperti ini? Bang, bagaimana cara memberikan seperti ini? Nah, jadi kalian silakan saja komentar di channel saya. Nantinya saya akan buatkan bagaimana sih cara memberikan sebuah gambaran seperti ini, seperti itu, dan seperti ini. Nah, jadi saya akan langsung buatkannya buat kalian yang tidak tahu bagaimana sih cara membuat sesuatu di Photoshop. Nah, jadi langsung aja kalian komentar saja, nanti saya akan buatkan yang seperti ini. Misalnya kalian bertanya bagaimana cara membuat stroke, bagaimana cara memberikan teks agar berwarna, dan lainnya. Nah, jadi kalian silakan saja komentar saja ya. Yap, selesai tutorial bagaimana cara membuat thumbnail di Adobe Photoshop. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkara saya mohon maaf, dan jika kalian mempunyai sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silakan saja komentar di channel ini. Yap, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.